Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para syaimin, syaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah saum yang kita laksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam marilah kita kirimkan untuk arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita diberi syafaat di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada pertolongan syafaat selain pertolongan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para syaimin, syaimat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita beri judul kultum kita dengan judul puasa dan pendidikan saleh sosial. Para syaimin, syaimat yang dirahmati Allah. Kita semua sepakat bahwa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam Islam dirumuskan sedemikian rupa agar bisa selalu dilaksanakan oleh seorang muslim. Dalam kasus sholat misalnya, jika tidak bisa dilakukan dengan berdiri, maka boleh dilakukan yang duduk. Jika masih tidak bisa dengan duduk, boleh dilakukan dengan posisi berbaring dengan menghadap kiblat dan seterusnya. Tanggung jawab dasar ini sudah Allah tegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Para syaimin, syaimat yang dirahmati Allah. Namun perlu digarisbawahi sebagaimana dikemukakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kewajiban ibadah ini bukan karena Allah butuh pada ibadah tersebut, tapi justru jin dan manusialah yang memerlukannya. Penting dicatat, bukan berarti karena kebutuhan ibadah ini menjadikan seorang muslim hanya sibuk mementingkan kepuasan spiritual pribadi, tapi di sisi lain mengabaikan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Tidak sedikit dijumpai orang-orang berlomba-lomba pahala dengan melaksanakan ritual keagamaan sebanyak-banyaknya, tapi ia masih buta secara sosial. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ibadah yang baik adalah yang mampu memberikan dampak positif secara sosial bagi pelakunya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Artinya,
Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Para sa'imin wa sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita amati, ada ayat di atas memiliki pesan untuk menciptakan keseimbangan antara soleh ritual, salat, dan saleh sosial, mengendalikan diri dari pelaku buruk. Salat yang merupakan praktek ritual keagamaan paling pokok dalam Islam. Belum sempurna jika belum bisa memberikan dampak sosial yang positif bagi pelakunya. Maka Nabi SAW pernah menegaskan bahwa salat yang tidak memiliki dampak moral justru akan menjadikan pelakunya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, "Man lam tanhahi salah anil fahsyai wal munkar lam yazdadu minallah illa bu'da." Artinya, orang yang salatnya tidak dapat mencegah dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, niscaya dia hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabrani. Puasa dan salat sosial merupakan satu hal yang tidak bisa dipungkiri, di mana setiap ritual ibadah yang diajarkan dalam Islam pasti memiliki korelasi dengan kebaikan-kebaikan sosial. Selain salat sebagaimana yang telah dikemukakan, puasa di bulan Ramadan merupakan contoh konkret yang bisa kita amati. Momen Ramadan yang menjadi gudang amal ibadah untuk meraih limpahan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ternyata syarat dengan nilai-nilai sosial. Para sa'imin wa sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks sedekah misalnya, pahala bersedekah saat bulan Ramadan dinilai sebagai sedekah yang terbaik. Artinya, bukan saja ibadah-ibadah ritual seperti sholat, sunnah, dan bertadarus Al-Quran yang mendapat apresiasi berlipat gandaan pahala, tetapi juga kebaikan-kebaikan yang memiliki dampak sosial. Dalam satu riwayat disebutkan, An Anasi qila ya Rasulullah, ayyus sadaqah afdal? Qala sadaqata fi Ramadan. Artinya, dari Anas radhiyallahu an bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Rasulullah SAW menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pada kesempatan lain Rasulullah bersabda, man aftaru sa'iman falahu ajran sa'imin wala yanqus min ajaris sa'imin syai'un. Siapa yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka baginya pahala seperti orang puasa tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang puasa tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi. Secara emosional, sebagaimana disampaikan Syekh Izzuddin bin Abdissalam, puasa sendiri mampu menumbuhkan rasa empati pada diri setiap muslim. Menahan lapar seharian penuh saat selama bulan Ramadan akan membuat seseorang ikut merasakan rasa lapar dan dahaga, sehingga ia sadar betul beginilah selama ini yang dirasakan orang-orang yang berkekurangan. Dari pengalaman spiritual ini, harapannya dia lebih terdorong lagi untuk berbagi kepada sesamanya. Sebab itu, sangat disayangkan jika ada sebagian muslim yang terlalu semangat
beribadah di bulan Ramadan, namun ia mengabaikan kepekaan sosial. Contoh paling real yang sering dijumpai saat Ramadan adalah penggunaan pengeras suara untuk tadarus Al-Quran. Kadang volumenya terlalu keras, kadang pula sudah larut malam, tapi volumenya tidak disesuaikan sehingga mengganggu kenyamanan publik. Syed Abdurrahman Al-Baqlawi dalam Ghayatul Mustarsyidin menjelaskan, membaca Al-Quran atau bacaan lain seperti zikir dan salawat dengan volume suara terlalu tinggi, jika sampai mengganggu kenyamanan publik, maka hukumnya makruh. Bahkan jika gangguannya lebih besar, bisa sampai haram. Kaum muslimin, kaum muslimat, para syaimin wa syaimat rahimakumullah, mari jadikan ibadah-ibadah yang kita lakukan memiliki dampak positif sosial bagi publik. Jangan sampai kita berlomba-lomba menjadi pribadi yang soleh secara ritual, tapi buruk secara sosial. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kultum sore ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.